إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin, akramakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan kehendaknya semata pada pagi hari ini kita dipertemukan di tempat yang paling mulia setelah kita bersama-sama menunaikan salah satu dari kewajiban yang diperintahkannya kepada kita. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita, tidak ada salahnya kesempatan ini kita manfaatkan untuk saling tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling wasiat, saling nasihat menasehati dalam hal kebenaran dan kesabaran. Ikhwanu fillah akramakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabun ya'tunakum, atau Nabi mengatakan ya'tuna ilaikum bil ahadis ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yaftinunakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan akan ada di akhir zaman para dajjal, pendusta. Mereka akan mendatangi kalian, kemudian akan menyampaikan kepada kalian hadis-hadis, menyampaikan kepada kalian persoalan-persoalan yang terkait dengan agama yang mana sebelumnya kalian tidak pernah mendengarnya. Bapak-bapak kalian pun tidak pernah mendengarnya. Oleh karena itu maka
Hati-hatilah kalian dari mereka dan jauhilah mereka agar mereka tidak menyesatkan kalian dan tidak menjadi fitnah bagi kalian. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua agar waspada. Waspada dari para penyeru kesesatan. Dari kalangan ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu, syubhat, dan juga dari kalangan orang-orang yang kecenderungannya mengikuti syubhat. Apalagi kita hidup di zaman yang boleh dibilang keburukannya lebih dominan dibandingkan dengan kebaikannya. Kita hidup di zaman yang syubhat dan fitnah sangat merajalela. Maka kita tidak boleh gegabah dalam mengambil, menerima dan mendengarkan segala persoalan agama kecuali dari orang-orang yang sudah jelas, lurus, benar akidahnya, manhajnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, dan segala halnya. Ikhwanu fillah akramakumullah, terkait dengan hadis ini ada sebuah nasihat yang luar biasa. Nasihat yang pendek tetapi syarat dengan faidah. Sebuah nasihat yang disampaikan oleh Imam Muhammad ibnu Sirin. Apa kata beliau rahimahullah? Inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu syar'i ini, ilmu agama ini adalah bagian daripada ilmu itu sendiri. Karenanya perhatikanlah dari siapa kalian mengambilnya. Muhammad ibnu Sirin itu sendiri adalah seorang tokoh tabi'in. Kunyahnya Abu Bakar. Beliau sempat berjumpa dengan sekitar 30 orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berguru langsung kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Muhammad ibnu Sirin 5 bersaudara. Semuanya terpercaya dalam hal menyampaikan riwayat-riwayat hadis. Tidak ada yang meragukan keimaman, kehebatan dari seorang Muhammad ibnu Sirin, Abu Bakar. Seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Khirash, salah seorang imam jarh wa ta'dil. Beliau mengatakan Muhammad bin Sirin, Ma'bad bin Sirin, Yahya ibnu Sirin, Anas ibnu Sirin, Hafsah bintu Sirin, haula ikhwah. Mereka semua bersaudara. Kulluhum thiqat. Semua mereka terpercaya dalam hal menyampaikan riwayat hadis. Muhammad ibnu Sirin mengatakan inna hadzal ilma dinun. Fangduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini adalah bagian dari agama itu sendiri. Maka perhatikanlah. Amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kalian mengambilnya. Faidah yang terkandung dari pernyataan beliau rahimahullahu ta'ala ini antara lain yang pertama, hendaknya kita mengetahui apa tujuan kita ketika mempelajari ilmu agama.
Harus jelas tujuannya. Kenapa? Karena ilmu agama adalah bagian dari agama itu sendiri. Jangan sampai kita punya tujuan ketika menuntut ilmu agama sekedar memperbanyak wawasan supaya bisa tampil di hadapan banyak orang. Banyak wawasan, banyak pengetahuan, itu tidaklah menunjukkan adanya ilmu. Tidak menunjukkan adanya ilmu, tidak menunjukkan keluasan ilmu seseorang. Untuk itu yang harus kita jadikan sebagai tujuan utama ketika mempelajari ilmu agama adalah supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu, di atas pijakan yang jelas, dan supaya tumbuh rasa takut kita, khasyah kita, khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar kita bisa mewujudkan ittiba' yang sesungguhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yuti'ir rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada' was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa yang taat kepada Rasul, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada, salihin, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala dalam kitab Jami' Bayani Fadlil Ilmi atau Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlih mengutip sebuah asar atau sebuah riwayat dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, di mana Sufyan Ats-Tsauri mengatakan innama yutlabul hadis, sesungguhnya ilmu hadis dicari dan dipelajari sebagai modal atau bekal untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para salaf ketika mereka menuntut ilmu, ketika mereka melakukan rihlah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tujuan utamanya adalah sebagai modal, bekal untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, bukan semata-mata hanya memperbanyak wawasan. Ada juga sebuah riwayat dari Malik, Imam Malik rahimahullah, di mana beliau dengan tegas mengatakan laisal ilmu bi kasratir riwayah. Ilmu itu bukanlah berarti banyaknya wawasan, banyak guru. Walakinnahu nurun yaj'aluhu Allah fil qulub, akan tetapi ilmu itu adalah cahaya. Cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ada di dalam dada, di dalam hati. Jadi bukti adanya ilmu dalam diri seseorang bukanlah karena wawasannya yang luas. Bisa berbicara panjang lebar, mengutip perkataan fulan alan dan seterusnya. Akan tetapi bukti adanya ilmu adalah adanya cahaya
yang membuat seseorang itu ittiba' dan iqtida' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencontoh para sahabat dan tabi'in. Meskipun wawasannya sedikit. Sebaliknya, orang yang wawasannya luas, pengetahuannya banyak, tetapi sama sekali tidak ada ittiba dan iqtida kepada Rasul, kepada para salaf, sahabat dan tabi'in, maka bukanlah seorang ahlul ilmi. Bukanlah seorang yang banyak ilmunya. Bukanlah seorang yang mempunyai ilmu. Akhwanifidin akramani wa akramakumullahu jami'an. Jadi faidah yang pertama adalah hendaknya kita mengetahui apa tujuan kita dalam menuntut ilmu agama. Kemudian faidah yang kedua dari perkataan Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala adalah hurmatul ilm. Ilmu itu mempunyai kehormatan. Kenapa ilmu mempunyai kehormatan? Karena bagian dari agama. Maka tidak boleh sembarang orang berbicara tentang agama. Dan tidak boleh berbicara tentang agama tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa berbicara tentang agama, tentang Allah tanpa ilmu adalah perkara yang diharamkannya. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghi bighairil haqq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan al-fawahish, segala macam bentuk perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tidak nampak, dosa, syirik kepada Allah, kemudian berbicara tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu. Sebagian salaf ada yang mengatakan bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara berurutan perkara-perkara yang diharamkannya, dimulai dari yang paling rendah, yang tinggi hingga yang paling tinggi. Dimulai dari yang rendah, diakhiri dengan yang paling tinggi, yaitu berbicara tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, la yahillu li ahadin an yaqula hadha halal wa hadha haram illa min jihatil ilmi. Tidak halal bagi siapapun untuk mengatakan ini halal, ini haram, kecuali atas dasar ilmu. Kecuali kalau sumbernya itu ilmu. Apa yang dimaksud dengan sumber ilmu? Beliau mengatakan yaitu Alkitab, was sunnah, wal ijma. Kitab, sunnah, dan ijma para ulama. Jika tidak ada dalam Alkitab, dalam as-sunnah, dalam ijma, maka bil qiyas, kata Imam Syafi'i, dengan qiyas. Apa yang diungkapkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala sebagai penekanan bahwa dilarang bagi siapapun untuk berbicara tentang Allah, tentang agamanya tanpa ilmu.
Dan sekarang ini nampaknya kehormatan ilmu itu sudah mulai terkikis. Buktinya, banyak orang diberi kebebasan untuk berbicara tentang ilmu agama. Walaupun tidak punya latar belakang sebagai keluaran pesantren lah, atau tidak punya latar belakang pendidikan agama yang benar. Siapapun diberi kesempatan untuk berbicara tentang agama Allah. Ini menunjukkan bahwa kehormatan ilmu sedang diinjak-injak. Padahal ilmu agama adalah bagian daripada agama itu sendiri. Sebagai bentuk atau bukti bahwa ilmu agama itu mempunyai kehormatan adalah hendaknya kita tidak perlu malu untuk mengatakan la adri, saya tidak tahu, ketika ditanya tentang perkara yang menyangkut masalah agama. Bahkan salah seorang sahabat Rasul, Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, la yastahi alimun, seorang alim tidak perlu malu untuk mengatakan la adri, saya tidak tahu, dalam perkara-perkara yang memang tidak diketahuinya dari urusan agama. Para salaf banyak memberikan contoh kepada kita yang menunjukkan hal ini. Seperti misalnya Imam Malik rahimahullah. Salah seorang imam wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau pernah didatangi oleh seseorang atau beberapa orang. Beliau ditanya tentang 40 persoalan agama dan beliau hanya mampu menjawab separohnya. Orang-orang yang datang kepada beliau menanyakan atau membawa pertanyaan itu merasa kecewa. Mereka mengatakan, ya Imam, kami datang dari tempat yang jauh ingin bertanya kepada Anda 40 masalah agama, kenapa Anda hanya menjawab separohnya? Imam Malik mengatakan, saya tidak tahu. Kemudian kata Imam Malik, sekarang pulanglah kalian dan sampaikan kepada semua orang yang ada di sekitar kalian bahwa Imam Malik hanya mampu menjawab separuh pertanyaan yang diajukan kepadanya. Apakah yang dilakukan oleh Imam Malik ini kemudian menjatuhkan pamornya? Ternyata tidak, ya kawan. Sama sekali tidak menjatuhkan pamornya. Justru nama beliau semakin harum. Ilmu beliau semakin tinggi. Sampai-sampai dikatakan idza jaa al-ulama famalikun najm. Kalau datang rombongan para ulama, maka Imam Malik ini ibarat bintangnya. Luar biasa. Padahal ditanya 40 persoalan agama, beliau hanya mampu menjawab separuhnya. Yang lainnya beliau jawab dengan kalimat la adri, saya tidak tahu. Kemudian ada juga sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nas ittaqullah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Man 'alima minkum syai'an falyaqul bima ya'lam. Siapa di antara kalian mengetahui tentang sesuatu yang menyangkut agama, maka sampaikanlah sesuai dengan apa yang diketahuinya.
Wa man la ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Dan siapa yang tidak tahu, maka hendaknya ia mengatakan Allahu a'lam. Ini pernyataan sahabat Ibnu Mas'ud. Pernyataan para sahabat itu diamalkan oleh para tabi'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semuanya. Seperti pernyataan Sa'id bin Jubair, wailun, kata beliau, celakalah. Lilladzi yaqul lima la ya'lam inni a'lam. Celaka bagi orang yang tidak tahu, tidak mengerti tentang ilmunya, kemudian dia mengatakan ini a'lam, saya tahu. Sangat mengherankan jika sebahagian orang di zaman sekarang kita ini dianugerahi sebagian ilmu atau mengetahui sebahagian persoalan-persoalan yang menyangkut ilmu, kemudian dengan bangganya mengatakan saya penuntut ilmu, lakinni alim, tetapi saya alim. Saya memang pelajar, tapi saya alim. Tidak pantas bagi kita untuk mengatakan seperti itu. Apalagi bagi orang yang dianggap mempunyai ilmu. Kemudian Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala, Amir ibn Syarahil mengatakan, la adri nisful ilm. Kalimat la adri, saya tidak tahu, adalah setengah dari ilmu. Saya tidak tahu. Ketika ditanya tentang masalah agama, kemudian dijawab saya tidak tahu, itu setengah dari ilmu. Ada juga kalimat yang menarik dari Imam Muhammad ibn Sirin, Abu Bakar, tentang persoalan ini. Beliau sampai mengatakan seseorang itu lebih baik mati dalam keadaan bodoh daripada dia berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Mati saja dalam keadaan bodoh itu lebih baik baginya. Karena ia tidak akan sempat menyesatkan banyak orang, ya kan? Kalau seandainya dia hidup dalam keadaan selalu berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, banyak sekali yang akan disesatkannya. Karenanya mati sajalah. Itu lebih pas, cocok. Daripada banyak ngomong sana kemari, membawa nama agama tanpa ada dasarnya yang jelas. Semoga Allah tidak memperbanyak model orang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus mengurangi satu persatu orang-orang yang seperti itu. Kemudian ikhwanu fillah akramakumullah, dalam rangka menjaga kehormatan ilmu, kita hendaknya menampakkan sikap yang tawadhu, rendah diri di hadapan ilmu. Tidak menyombongkan diri. Para salaf juga memberikan contoh kepada kita tentang hal ini. Seperti kerendahan ketawadhuan yang ditampilkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sewaktu beliau berjumpa dengan Imam Ahmad rahimahullah, Imam Syafi'i mengatakan, ya Aba Abdillah, anta a'lam minni bil hadis. Fa idza kana hadisan sahihan fa akhbirni hatta adhhab ilaih. Wahai Abu Abdullah, Abu Abdullah Imam Ahmad ini usianya di bawah Imam Syafi'i karena Imam Ahmad yang termuda di antara 4 imam itu. Tapi Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad, ya Abu Abdullah,
Engkau lebih pintar, engkau lebih tahu daripada aku tentang hadis. Kalau memang ada hadis yang sahih, tolong beritahu aku. Hatta adhab ilaih, sehingga aku bisa berpendapat dengan hadis tersebut. Imam Syafi'i tidak memandang sebelah mata Imam Ahmad walaupun sempat berguru kepada beliau. Kita harus selalu ingat wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas setiap orang yang punya ilmu itu ada lagi yang punya ilmu yang lebih. Terus tingkatannya seperti itu terus sampai tidak ada yang menyamai zat yang maha alim, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tampakkan sikap rendah diri kita di hadapan ilmu agama. Mempelajarinya dengan niatan yang baik, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, menjaga agar jangan sampai ada orang yang sembarangan berbicara tentang ilmu agama. Semuanya kita lakukan demi menjaga kehormatan ilmu. Faedah yang berikutnya yang ketiga. Faedah yang ketiga adalah hendaknya kita jeli dalam melihat dan menilai orang yang menyampaikan ilmu agama. Kenapa kok bikin susah? Kenapa harus ribet seperti itu? Jawabannya ya karena ilmu agama adalah bagian dari agama. Kalau bagian dari agama berarti segala sesuatunya itu harus jelas. Sudah menjadi kebiasaan para salaf, jika ada seseorang yang tampil berbicara tentang agama selalu ditanya, siapa orang ini? Man hadzal rajul? Dari mana asalnya? Apa latar belakangnya? Ya, seperti itu. Sampai kalau ada yang sudah ketahuan keadaannya, diberitahukan kepada yang lainnya. Seperti kalimat, hadza kadzabun Naisaburi. Ini si pendusta yang berasal dari Naisabur. Jadi ikhwan fillah akramakumullah harus jeli. Berhati-hati. Teliti dalam memberikan penilaian terhadap para penyampai ilmu agama. Apalagi seperti yang telah kita singgung di awal tadi, bahwa sekarang ini banyak sekali para penyampai ilmu agama. Ada yang memang tingkatan para ulama, kemudian di bawahnya para talibul ilm menyampaikan ilmu agama. Ada yang baru punya sedikit ilmu menyampaikan ilmu agama. Ada yang sama sekali tidak punya ilmu juga menyampaikan ilmu agama. Ada yang latar belakangnya ilmu dunia tetapi berbicara tentang ilmu agama. Hanya karena melihat sederet gelar yang bertengker di belakang namanya. Hanya karena doktor fulan. Jadi banyak sekarang ini yang menjadi para penyampai ilmu agama. Disinilah dibutuhkan ketelitian. Makanya Muhammad ibn Sirin mengatakan sesungguhnya ilmu agama ini bagian daripada agama itu sendiri. Fangduru amman takhuduna dinakum. Lihat, perhatikan. Dari siapa kalian mengambilnya. Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala
menyebutkan sebuah riwayat dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih dari Malik, di mana Imam Malik mengatakan, saya suatu hari melihat Rabi'ah sedang menangis. Kemudian saya tanya, "Malladhi yubkika?" Apa yang membuatmu menangis? Apakah ada musibah yang menimpamu? Rabi'ah menjawab, tidak. Tidak ada musibah. Tetapi yang membuat aku menangis adalah banyaknya orang yang berfatwa tanpa ilmu sekarang ini. Dan sungguh mereka itu lebih berhak untuk dipenjarakan daripada para pencuri. Orang yang berfatwa tanpa ilmu masuk dalam kategori pencuri. Pencuri urusan akhirat. Mereka itulah yang lebih berhak untuk dipenjarakan daripada para pencuri. Pencuri yang kaitannya dengan masalah dunia. Seseorang mencuri masalah dunia itu tidak seberapa. Tapi kalau mencuri persoalan akhirat, mencuri ilmu agama dengan cara yang tidak benar, ini berbahaya. Besar dosanya. Seperti dalam Musnad Ahmad juga ada riwayat dari sahabat Abu Hurairah, di mana beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man afta bi ghairi sabdin fa innama ismuhu ala man aftah." Siapa yang berfatwa tanpa ilmu, maka dosanya akan kembali kepada orangnya, orang yang menyampaikan fatwanya tersebut. Lalu ikhwanu fillah akramakumullah, siapa kalau begitu orang yang layak untuk kita ambil ilmunya? Maka ini berarti faidah yang keempat. Ya. Faidah yang keempat. Para ulama rahimahumullah telah menjelaskan tentang kriteria orang-orang yang layak untuk diambil ilmunya. Yang pertama adalah orang yang muttabi'un lima ja'a fil kitabi was sunnah. Orang yang selalu ittiba. Tunduk, patuh, mengikuti apa yang ada dalam kitabullah azza wa jal was sunnah dan sunnah. Tidak mendahulukan akal, tidak mendahulukan pendapat, dan sama sekali ketika berbicara masalah agama tidak mengait-kaitkannya dengan masalah siasah, politik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, adalah orang yang pemahamannya terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu terikat dengan pemahaman para salaf, para ulama pendahulu yang saleh. Makanya tidak heran jika kita temukan para ulama ketika menulis hal-hal yang terkait dengan persoalan agama, mereka membuat bab larangan anis syudud an ahlil ilmi, larangan dari penyelisihan terhadap ahlul ilmi. Karena ilmu itu warisan, kalau sudah warisan berarti harus jelas urutan-urutannya. Sumbernya itu harus jelas.
Seperti kalau kita baca hadis, anfulan, 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 anfulan terus jelas. Jadi yang kedua, orang yang layak untuk kita ambil ilmunya adalah orang yang pemahamannya terhadap Quran dan Sunnah selalu terikat dengan pemahaman salaf, para ulama terdahulu. Ini juga wasiat yang disampaikan oleh Imam Ahmad, di mana beliau mengatakan, la tatakallam fi amrid din illa wa ma'aka imam. Jangan sekali-kali engkau berbicara tentang urusan agama kecuali engkau punya pendahulunya, punya salafnya. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah itu menyebutkan bahwa kalaupun para sahabat berselisih hingga 2 qaul misalnya, ada 2 pendapat yang dipegang oleh para sahabat dalam satu persoalan, maka tidak boleh bagi kita untuk kemudian memunculkan pendapat yang ketiga. Cukup imam mengambil salah satu pendapat dari sahabat itu atau mengambil pendapat yang berikutnya, yang lainnya. Jangan kemudian membuat atau memunculkan pendapat yang baru. Sahabat mengatakan begini, sahabat fulan mengatakan begini. Qultu ana, adapun pendapat saya adalah ini. Tidak boleh seperti itu. Orang seperti ini tidak layak diambil ilmunya. Syekh fulan mengatakan hadis ini dhaif, Syekh fulan mengatakan hadis ini sahih misalkan. Saya katakan bahwa hadis ini begini. Imam fulan mengatakan haram, Imam fulan mengatakan wajib, saya mengatakan makruh. Misalnya. Orang semacam ini tidak layak untuk diambil ilmunya. Tidak menghormati ilmu. Kalau memang menghormati ilmu, maka sandarkanlah ilmu itu dari mana sumbernya. Sebutkan. Jangan seolah-olah apa yang disampaikannya itu menjadi pendapatnya. Ini salah. Tidak layak untuk kita ambil ilmunya. Dan sangat banyak sekarang orang yang modelnya begini. Sepertinya sok pintar sendiri. Tidak mau menyebutkan rujukannya. Tidak mau menyampaikan bahwa saya menukilnya dari Syekh Fulan. Tapi secara langsung disebutkan seolah itu memang berasal dari dirinya. Orang yang layak kita ambil ilmunya sekali lagi adalah yang pemahamannya terhadap kitab dan sunnah selalu membabit, selalu terikat terkait dengan pemahaman para salaf. Yang ketiga, ikhwanu fillah akramakumullah, adalah orang yang mulazimun lit-ta'ah, mujtaniban lil ma'asi wad-dhunub. Orang yang selalu melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan dan dosa. Nampak sesuai antara ucapannya dengan perbuatannya. Nampak sesuai lahirnya dengan keadaan batinnya. Selalu beramal dengan ilmu yang dimilikinya. Karena hatafal ilmu bil amal. Ilmu itu selalu mengajak untuk beramal. Kalau diikuti ajakannya, maka itulah yang diharapkan. Dan itulah yang akan bikin selamat. Dan itulah yang akan memberikan barokah terhadap ilmunya. Tetapi kalau tidak, maka sia-sialah ilmunya. Mujtaniban lil ma'asi wad dunub, menjauhi dosa dan maksiat. Yang kelima berikutnya, atau yang keempat ya. Yang keempat
Orang yang layak untuk kita ambil ilmunya adalah yang menjauhi kebid'ahan dan kesesatan. Kebid'ahan, kesesatan. Dan menjauhi kebodohan. Tidak melakukan kebid'ahan, menampakkan sikap bara'ah, berlepas diri dari segala macam bentuk kebid'ahan dan kesesatan. Berikutnya yang kelima adalah orang yang yaruddul mutasyabihat ilal muhkam, yang selalu mengembalikan perkara-perkara yang mutasyabih kepada yang muhkam. Tidak sebaliknya, malah cenderung senang mengikuti yang mutasyabih. Kalau ada orang yang kecenderungannya senang mengikuti yang mutasyabih, maka mereka itulah yang fi qulubihim zaighun, dalam hatinya ada penyimpangan. Jangan diikuti. Yang keenam, yakhshallah azza wa jal, orang yang nampak rasa khasyahnya, takutnya kepada Allah azza wa jal. Kemudian yang ketujuh, min ahlil fahmi wal istinbat, orang yang memang punya keahlian, punya ilmu untuk mengambil istinbat, punya modal, punya bekal dalam memahami sesuatu. Kriteria-kriteria ini disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Setelah kita tahu siapa orang yang layak untuk kita ambil ilmunya, maka berikutnya kita juga harus tahu siapa orang yang tidak layak untuk diambil ilmunya. Yang tidak layak untuk diambil ilmunya antara lain, masih dari penjelasan Imam Ibnu Abdul Bar, adalah yang pertama al-juhal. Orang-orang yang bodoh, yang tidak punya ilmu, yang tidak dikenal, tidak diketahui di mana belajar ilmu agamanya. Atau orang-orang yang baru taubat dari kemaksiatan. Jangan langsung diambil ilmunya. Ya, kalau sekarang mungkin banyak orang yang baru masuk Islam, sudah jadi ajengan, sudah jadi ustadz, baru masuk Islam, mu'alaf. Rasanya orang Islam kok bangga sekarang ini terhadap para da'i yang baru masuk Islam. Wah, ada da'i mu'alaf, hadir berbondong-bondong mengikuti kajiannya, luar biasa. Padahal yang hadir ini sudah bertahun-tahun memeluk dinul Islam. Tapi ada kebanggaan terhadap orang yang baru kemarin masuk Islam. Coba bayangkan. Kondisinya sudah seperti itu. Jangan ambil ilmu dari orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak dikenal di mana belajar ilmu agamanya. Juga dari orang-orang yang baru bertaubat dari kemaksiatan atau yang baru masuk Islam. Di zaman Nabi itu tidak diberikan kedudukan yang luar biasa orang-orang yang baru masuk Islam. Bahkan seringnya diberikan udzur oleh Nabi. Maklum, dia belum tahu, baru masuk Islam. Hadisu ahdin bil Islam. Kalau sekarang diangkat-angkat. Ayo Kang, tampil Kang. Bicara Kang. Bukan akang di sini, Mas mungkin. Ayo Mas. Bicara, tampil. Satu pemandangan yang sangat menyayangkan. Benar-benar kehormatan ilmu itu sudah hampir pupus. Kita harus kembali membela kehormatan ilmu agama. Karena membela kehormatan ilmu agama berarti kita membela agama itu sendiri.
Termasuk dari orang yang bodoh adalah orang yang berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Ini termasuk orang yang bodoh. Walaupun yuhsinul ibarah. Ungkapan-ungkapannya, kayak bicaranya bagus, bacaannya fasih, banyak mengajar di sana sini, banyak menulis buku. Wah, karya-karyanya banyak sekali. Bertebaran, dibaca oleh masyarakat, dibaca oleh orang yang banyak, orang banyak. Walaupun seperti itu keadaannya, kalau dia berbicara tanpa ilmu, maka masuk dalam kategori orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Dan pastinya para ahli bidah itu juga masuk dalam kategori orang-orang yang bodoh. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, La tahmilul ilma amman lam yu'raf bit-talab, au bimujalasati ahlil ilmi. Jangan engkau ambil ilmu dari orang yang tidak dikenal belajar agamanya di mana, dan tidak diketahui duduk atau pernah duduk bersama dengan ahlul ilmi. Jangan ambil ilmunya dari orang yang seperti itu. Jangan ambil ilmu dari orang yang autodidak, ya, belajar sendiri, nggak pernah duduk di pesantren, tidak pernah duduk di majelis para ulama. Jangan diambil ilmunya. Kata Imam Malik rahimahullah. Kemudian berikutnya, ikhwanu fillah akramakumullah, yang kedua adalah al-fusaq. Orang-orang fasik. Jangan diambil ilmunya. Fasik berarti al-kharij min ta'atillah, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Kemudian al-majhul, orang yang enggak jelas keadaannya. Tidak diketahui asal usulnya. Tidak diketahui siapa gurunya, pernah belajar di mana, duduk di mana. Majhul. Ini seperti disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau ada seorang yang fasik membawa sebuah berita, kita disuruh apa? Disuruh apa? Kalau ada orang fasik datang membawa berita, kita disuruh tabayyun. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Tabayyunlah. Cari tahu tentang kebenarannya. Ini orang yang kita ketahui fasik. Apalagi kalau orang yang majhul, sama sekali tidak diketahui keadaannya. Kita nggak tahu keadaannya, latar belakangnya. Oh, berarti kita harus lebih hati-hati lagi. Jangan ini mah orang fasik tidak diterima beritanya. Tapi ketika ada orang asing, nggak tahu kita asal usulnya dari mana. Wah, bagus ini kayaknya. Mantep ini. Diterima beritanya. Jangan. Tidak layak untuk diterima. Kemudian selanjutnya, ikhwan fillah akramakumullah, adalah orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai faqih dalam hal waqi'. Mengerti tentang situasi dan kondisi kekinian. Siasiyun, seperti misalnya para politikus, ya. Harokiyun, Haroki, orang-orang yang tergabung dalam sebuah pergerakan-pergerakan. Ini tidak layak untuk kita ambil ilmunya. Walaupun yang keluar dari mulutnya, qala Allah, qala Rasulullah
Walaupun yang keluar dari mulutnya seperti itu. Karena tidak pantas. Kalau orang, atau tidak akan pernah mungkin orang yang mengikuti Quran dan Sunnah dengan benar akan menyimpang. Pembicaraannya tidak mungkin jauh dari ahlul ilmi. Kalau yang memahami Quran dan Sunnah dengan benar. Jadi itulah ikhwan fillah akramakumullah di antaranya kriteria orang-orang yang tidak layak untuk kita ambil ilmunya. Dan satu hal lagi yang penting untuk kita singgung di sini adalah bagaimana sosok dari penyampai nasihat tadi, yakni Muhammad ibn Sirin, yang ternyata begitu kuat memegang prinsipnya. Beliau berakidah salafi, bermanhaj salaf. Salah satu bukti yang menunjukkan hal itu adalah sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Lalikai rahimahullahu ta'ala ketika beliau didatangi oleh dua orang dari kalangan ahlul ahwa. Mungkin ada yang pernah dengar. Dua orang dari kalangan ahlul ahwa mendatangi beliau, kemudian mereka berkata, "Ya Aba Bakrin, nuhadditsu bihaditsin." Wahai Abu Bakar, Muhammad bin Sirin, kami akan bacakan kepadamu satu hadis. Muhammad ibn Sirin mengatakan, "La, tidak. Naqra 'alaika ayatan minal Qur'an min kitabillah." Kalau begitu kami akan bacakan kepadamu satu ayat saja dari Al-Qur'an. Muhammad bin Sirin tetap mengatakan tidak. Taqumani 'anni wa illa qumtu. Kalian berdua pergi dari sini, kalau tidak aku yang akan pergi. Akhirnya keduanya berdiri kemudian pergi, meninggalkan Muhammad ibn Sirin. Orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut bertanya-tanya, merasa heran, ada apa dengan Muhammad ibn Sirin? Bukankah orang tadi itu hanya sekedar ingin menyampaikan satu ayat Al-Quran kepadanya? Muhammad ibn Sirin mendengar. Kemudian Muhammad ibn Sirin menjawab bahwa sesungguhnya aku tidak suka kalau dia membacakan satu ayat dari Al-Quran kemudian mentahrifnya, mentakwilnya hingga berpengaruh ke dalam hatiku. Ini sekelas Muhammad ibn Sirin yang keimamannya, kehebatannya, keilmuannya, kekuatan hafalannya luar biasa. Bandingkan ikhwan fillah akramakumullah dengan orang yang sekarang, orang di zaman ini yang bermudah-mudah dengan mengatakan, terima sajalah ilmu itu dari manapun, ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya, ambil sunnahnya, tinggalkan bid'ahnya, ambil sunnahnya, tinggalkan hizbinya. Gak usah diikuti hizbinya, tapi kita boleh ambil faidah darinya. Masya Allah, ia mengatakan Quran, sunnah, kalam ulama, itu yang kita ambil. Nah, tinggalkan, atau kita jangan ikuti kehizbiannya, jangan ikuti akhlaknya, meskipun akhlaknya jelek misalnya. Bandingkan omongan yang seperti itu dengan apa yang dinyatakan oleh Muhammad ibn Sirin tadi. Dalam keadaan tentu saja keilmuannya jauh ya, antara langit dan bumi. Tapi kehati-hatian Muhammad ibn Sirin sangat luar biasa. Ini patut untuk kita contoh. Inilah akidah salafiyah, inilah manhaj salafi. Tidak bermudah-mudah, selalu menampakkan sikap yang ketat dalam persoalan menerima informasi yang menyangkut masalah agama. Tidak ada seketat salafi dalam soal ini. Semangat untuk seperti ini jangan sampai kemudian kendor, menurun. Justru harus semakin ditingkatkan, digalakkan untuk betul-betul menjaga kehormatan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.